La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Melanjutkan kajian kita tadi berkaitan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah ya. Sekarang kita masuk pada materi yang berikutnya, amalan-amalan apa yang bisa kita kerjakan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Tentu karena keutamaan yang banyak yang Allah berikan pada bulan Dzulhijjah ini, maka amal-amal soleh yang dikerjakan di sini pasti diganjar dengan ganjaran yang luar biasa. Diganjar dengan ganjaran pahala yang nilainya berlipat ganda ya. Tapi amalan apa yang bisa kita fokuskan? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, kita mungkin bisa memfokuskan beberapa amal yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama, berzikir kepada Allah. Sesuai dengan apa yang disampaikan dalam firman-Nya di surah Al-Hajj ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Kita diminta untuk menyaksikan berbagai macam kebaikan di bulan itu dan diminta untuk memperbanyak berzikir di hari-hari yang ditentukan, ayyamin ma'lumat. Dan kalau kita lihat dari tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa hari-hari yang telah ditentukan itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kita diminta dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu memperbanyak berzikir. Bagaimana bentuk zikirnya? Kalau kita lihat dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi mengatakan fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Kita diminta untuk memperbanyak tahlil, kalimat la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Ya. Walaupun zikir yang lain juga dipersilahkan, yang penting bentuk zikir, hanya memang Nabi mengkhususkan pada 3 ini. Dan ini bukan hanya sekedar dilakukan di masjid, di rumah, atau di acara-acara tertentu, tidak, tapi semua bisa dilaksanakan dalam kondisi apapun, dimanapun. Ya, di rumah kah, di masjid kah, di kendaraan kah, sedang jalan kah, dan lain sebagainya. Berdiri, berbaring, duduk, dan lain sebagainya. Ya, di tempat keramaian dan lain sebagainya. Ya, kecuali di tempat-tempat yang dilarang seperti mungkin kamar mandi, kandang hewan, ya, tempat-tempat yang dilarang jangan. Ya. Dan ada hadis yang diriwayatkan dari Bukhari bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Karena Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil 'ashr fayukabbiran wa yukabbiru nas bi takbirihima. Bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah di hari-hari ini tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini beliau berdua keluar ke pasar, dan di hari-hari ini beliau bertakbir dan suaranya terdengar oleh manusia. Maka kebanyakan manusia kala itu mengikuti takbir beliau berdua. Artinya sampai ke pasar pun zikir ini dilafadzkan oleh para sahabat. Yang kedua, sahabat yang dicintai Allah, adalah puasa ya. Tidak diragukan lagi, puasa itu adalah amal soleh yang begitu disukai Allah. Dan ini bertepatan dengan bulan yang amal soleh di dalamnya juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bismillah, mari kita niatkan untuk puasa di tanggal-tanggal awal bulan Dzulhijjah. Kalau tanggal 10-nya itu diharamkan, maka tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Yang lebih ditekankan lagi adalah tanggal 9 Dzulhijjah, seperti apa yang disampaikan pada episode sebelumnya ya. Karena puasa Arafah ini adalah puasa di mana puasa ini merupakan kekhususan bagi umat Islam yang Allah berikan pada kita, dan ternyata puasa ini menghapus 1 tahun dosa sebelum dan dosa setahun sesudah. Jadi puasa 1 hari menghapus dosa 2 tahun, Masya Allah. Yang ketiga yang bisa kita kerjakan juga tilawah Al-Quran. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah, beliau mengatakan Al-Quran afdhalu dzikr. Quran adalah sebaik-baik zikir, dan yang paling dicintai oleh Allah ternyata salah satunya berzikir di hari-hari ini. Maka alangkah baiknya kita juga menyampaikan zikir terbaik dengan membaca Al-Quran. Usahakan khatam di sini di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau 10 hari ya berarti Al-Quran 30 juz dibagi 10, 3 juz per hari. Usahakan khatam di hari terbaik ini, di siang hari terbaik. Lalu berikutnya sedekah secara umum ya. Lihat handai tolan, karib kerabat, saudara, ada yang membutuhkan, berikan dari harta kita untuk mereka, karena harta terbaik yang paling dicintai oleh Allah saat disedekahkan adalah ditahan di tanggal-tanggal ini. Sedekah di jalan Allah fi sabilillah, lihat sarana prasarana yang mampu kita berikan harta kita untuk berjuang di jalan Allah, berikan, karena di hari ini merupakan hari-hari terbaik yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima tentu ini yang menjadi ciri khas, yaitu apa? Kurban ya.
Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat 2 menyampaikan fashalli lirabbika wanhar. Tegakkanlah salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Wah, luar biasa ya. Ini merupakan bahagian dari amr, perintah dari Allah. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan yang lain menyampaikan, barang siapa orang yang mendapatkan keleluasaan pada bulan Dzulhijjah tersebut, falam yudhi, dan dia belum berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat musola kami. Ya Allah, dikasih satu penekanan oleh Nabi ya. Kalau orang punya keleluasaan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, maka jangan mendekati musola kami ya. Artinya ini seolah Nabi ingin mengatakan kurban ini sangat-sangat didahulukan dan sangat-sangat dianjurkan. Jadi jangan sampai tidak. Bahkan salah satu yang disukai sekali oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah pada hari ini adalah ketika seseorang itu mengalirkan darah dari hewan kurbannya. Ya Allah, luar biasa, dia yang akan menjadi sumber kebaikan bagi kita ya di dunia dan di akhirat. Berikutnya sesuai juga dengan namanya adalah berhaji ya. Maka bagi sahabat-sahabat sekalian yang punya kesempatan berhaji, berbahagialah karena saat ini Anda akan melaksanakan ibadah yang terbaik ya, sebagai penyempurna dari keislaman kita ya. Manfaatkan waktu ini karena mungkin dia tidak berulang lagi. Jadikanlah haji ini adalah haji terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum, berusahalah, karena Allah Subhanahu wa taala akan melihat usaha kita. Jangan sampai ketika Allah sudah berikan kecukupan rezeki tapi tidak ada usaha dari kita untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah haji. Karena ketika orang diberikan keluasan rezeki dan tidak berusaha untuk berangkat haji, maka tinggal pilih, kata Nabi, dia mati dalam keadaan Yahudi, Majusi atau Nasrani, waliyauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan pada kita untuk melaksanakan aktivitas segala amal ibadah yang baik di bulan Dzulhijjah, dan mudah-mudahan bulan ini, bulan yang mulia, mampu membuat kita mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.